Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Anugrah Nugraha dari kelas 10 IPA 2. Di sini saya akan mempresentasikan PPT materi sejarah Indonesia dari Pak Khairul, yaitu tentang akulturasi perkembangan kebudayaan Islam di Nusantara. Nah, tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, mengklasifikasi hasil-hasil kebudayaan Islam di Nusantara. Yang kedua, menjelaskan bukti-bukti kehidupan pengaruh Islam yang masih ada sampai masa kini. Dan yang ketiga, menyajikan karya tulis tentang nilai-nilai dan unsur budaya yang berkembang pada masa kerajaan Islam yang masih berkelanjutan dalam kehidupan bangsa Indonesia pada masa kini. Oke, lanjut. Adapun hal-hal yang menyebabkan Islam mudah berkembang dan diterima oleh masyarakat Indonesia. Yang pertama, syarat masuk agama Islam sangat mudah, yaitu hanya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang kedua, upacara-upacara peribadahan dalam Islam sangat sederhana bila dibandingkan dengan kepercayaan agama lain seperti di Toraja, misal proses pemakaman. Yang ketiga, ajaran Islam tidak mengenal sistem kasta. Yang keempat, Islam bersifat terbuka sehingga penyebaran Islam dapat dilakukan oleh setiap orang Islam. Yang kelima, penyebaran agama Islam di Indonesia disesuaikan dengan adat dan tradisi masyarakat Indonesia. Yang keenam, ajaran Islam berdampak positif bagi terciptanya kesejahteraan masyarakat dengan adanya kewajiban membayar zakat bagi orang Islam yang mampu. Yang ketujuh, keruntuhan kerajaan-kerajaan bercorak Hindu-Buddha seperti Sriwijaya dan Majapahit memberikan kesempatan yang luas bagi perkembangan agama Islam. Dan yang kedelapan, penyebaran Islam dilakukan secara damai dan sukarela. Lanjutan, yang pertama, seni bangunan. Bangunan asli Islam Arab, yang dimana ada dalilnya dalam Quran Surat At-Taubah, Surat ke-9 ayat 18. Hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah. Maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Adapun fungsi masjid. Yang pertama, sebagai tempat sujud. Kedudukan manusia sama di mata Allah, kecuali takwa. Yang kedua, ilmu pengetahuan. Yang ketiga, tempat mencari keselahatan jasmani dan rohani. Yang keempat, sebagai wabah keselamatan hari kiamat dan jalan membangun rumah di surga. Yang kelima, sebagai wabah perajut dan penguatan ukhuwah Islamiyah. Adapun perbedaan masjid di Nusantara dan Masjid Mekah. Masjid Arab atau Mekah. 1. Masjid di Arab, Mekah umumnya luas dan terbuka. Yang kedua, masjid di Arab umumnya atapnya berupa kubah. Dan yang ketiga, jarang didirikan masjid dalam satu tempat, hanya ada masjid besar. Kata masjid diulang sebanyak 28 kali di dalam Al-Quran. Sedangkan masjid di Nusantara, 1. Atapnya berupa atap tumpang, yaitu atap yang bersusun semakin ke atas semakin kecil, dan yang paling atas berbentuk limas. Yang kedua, umumnya sebelum mengumandangkan azan memukul bedug atau kentongan. Dan yang ketiga, banyak didirikan di tempat-tempat. Adapun pengertian masjid. Dari segi bahasa, kata tersebut diambil dari kata sajadah sujudun, yang berarti patuh, taat, serta tunduk dengan penuh hormat. Lanjut, makam. Bisa kita lihat perbedaan makam Baqi Mekah dan makam di Nusantara. Ciri-ciri makam di Nusantara diantaranya dibangun dengan batu atau keramik, memiliki identitas, dijadikan tempat keramat, tidak sedikit yang ditempatkan di dataran tinggi, dan bahkan tidak sedikit makam dibangunkan bangunan. Yang kedua ada seni ukir, kaligrafi atau card. Pengertian kaligrafi. Kaligrafi adalah ilmu seni menulis indah. Ia berasal dari bahasa asing, yaitu bahasa Inggris kaligrafi, yang artinya bahasa Latin kolos, indah, graf, tulisan. Jadi artinya adalah tulisan indah. Kaligrafi dalam bahasa Arab disebut
Khot. 2. Kaligrafi berasal dari kata kagrafi yang diartikan sebagai merupakan suatu seni menulis yang indah dengan menggunakan pena. Nah, itu dia pengertian dari kaligrafi yang intinya. Adapun berbagai pendapat banyak ya pengertian kaligrafi, adapun menurut Didin Sirajuddin dan Syekh Syamsuddin Al-Ahkafani. Oke, lanjut. Adapun manfaat kaligrafi. Yang pertama, kaligrafi sebagai sarana komunikasi. Yang kedua, kaligrafi sebagai sarana mencari rezeki. Dan yang ketiga, kaligrafi sebagai sarana ketenangan rohani. Dan yang keempat, kaligrafi sebagai sarana pembelajaran dan dakwah. Yang ketiga, akulturasi Islam dalam bidang aksara dan seni sastra. Tersebarnya Islam di Indonesia membawa pengaruh dalam bidang aksara dan tulisan. Abjad atau huruf-huruf Arab sebagai abjad yang digunakan untuk menulis bahasa Arab mulai digunakan di Indonesia ya. Bahkan huruf Arab digunakan di bidang seni dan ukir. Bisa dilihat dari corak dan isinya. Ada beberapa jenis seni sastra seperti berikut. Yang pertama ada hikayat. Hikayat adalah karya sastra yang berisi cerita sejarah ataupun dongeng. Yang kedua, babad. Mirip dengan hikayat. Penulisan babad seperti tulisan sejarah. Yang ketiga, syair. Syair berasal dari perkataan Arab untuk menamakan karya sastra berupa sajak yang terdiri atas 4 baris setiap baitnya. Contoh syair sangat tua adalah syair yang tertulis pada batu nisan makam Putri Pasal di Minye Tujuh. Yang keempat, suluk. Suluk merupakan karya sastra yang berupa kitab-kitab dan isinya menjelaskan soal-soal. Yang keempat, akulturasi Islam dalam bidang kalender. Menjelang tahun ketiga pemerintah Khalifah Umar bin Khattab, beliau berusaha membenahi kalender Islam. Perhitungan tahun yang dipakai atas dasar peredaran bulan Komariah. Umar menetapkan tahun 1 Hijriah bertepatan dengan tanggal 14 September 622 Masehi. Sehingga sekarang kita mengenal tahun Hijriah. Sistem kalender itu juga berpengaruh di Nusantara. Bukti perkembangan sistem penanggalan kalender yang paling nyata adalah sistem kalender yang diciptakan oleh Sultan Agung. Ia melakukan sedikit perubahan mengenai nama-nama bulan pada tahun Saka. Misalnya bulan Muharram diganti dengan Suro dan Ramadan diganti dengan Pasa. Kalender tersebut dimulai tanggal 1 Muharram tahun 1043 Hijriah. Kalender Sultan Agung dimulai tepat dengan tanggal 1 Suro tahun 1555 Jawa, 8 Agustus 1933. Masih terdapat beberapa bentuk lain dan akulturasi antara kebudayaan pra-Islam dengan kebudayaan Islam. Misalnya, upacara kelahiran, perkawinan, dan kematian. Masyarakat Jawa juga mengenal berbagai kegiatan selamatan dengan bentuk kenduri. Selamatan diadakan pada waktu tertentu, misalnya selamatan atau kenduri pada 10 Muharram untuk memperingati Hasan Hussein, putra Ali bin Abu Thalib. Maulid Nabi untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad. Ruwahan, Niadran untuk menghormati para leluhur atau sanak keluarga yang sudah meninggal. Yang kelima, akulturasi Islam dalam bidang kesenian. Di Indonesia, Islam menghasilkan kesenian bernapas Islam yang bertujuan untuk menyebarkan ajaran Islam. Kesenian tersebut misalnya sebagai berikut. Yang pertama, permainan debus, yaitu tarian yang pada puncak acara, para penari menusukkan benda tajam ke tubuhnya, tanpa meninggalkan luka. Tarian ini diawali dengan pembacaan ayat-ayat dalam Al-Quran dan sholawat Nabi. Tarian ini terdapat di Banten dan Mangkabau. Namun, debus ini adalah adat yang dikembangkan oleh masyarakat Nusantara, bukan merupakan sunnah Nabi. Yang kedua, sedati atau saman. Sebuah bentuk tarian dari Aceh. Sedati berasal dari kata saidati, yang artinya permainan orang-orang besar. Sedati sering disebut saman, artinya 8. Tarian ini aslinya dimainkan oleh 8 orang penari. Para pemain menyanyikan lagu yang isinya antara lain selawat Nabi.
Yang ketiga, wayang. Termasuk wayang kulit. Pertunjukan wayang sudah berkembang sejak zaman Hindu, akan tetapi pada zaman Islam terus dikembangkan, kemudian berdasarkan cerita Amir Hamzah, dikembangkan pertunjukan wayang golek. Nah, yang keempat, yang terakhir, musik qosidah dan gamelan pada saat upacara Grebeg Maulid. Yang keenam, akulturasi Islam dalam bidang sistem pemerintahan. Khalifah adalah kepemimpinan umum bagi seluruh kaum muslim di dunia untuk menegakkan hukum-hukum syariat Islam dan mengembangkan dakwah Islam ke segenap penjuru dunia. Menegakkan khalifah hukumnya wajib bagi seluruh kaum muslimin, melainkan kewajiban ini sebagaimana melaksanakan kewajiban lain yang telah dibebankan Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin, adalah suatu keharusan yang menuntut pelaksanaan tanpa tawar-menawar lagi dan tidak pula ada kompromi. Melainkannya adalah salah satu perbuatan maksiat yang terbesar dan Allah akan mengazab para pelakunya dengan azab yang sangat pedih. Dalil mengenai kewajiban menegakkan khalifah dalam Al-Quran bahwasannya Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan Rasulullah SAW untuk menegakkan hukum di antara kaum muslimin dengan hukum-hukum yang telah diturunkannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka putuskanlah perkara di antara manusia dengan apa yang Allah turunkan, dan janganlah kamu menuruti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu." Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48. Dan hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu sekalian. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Lanjut, maksud dan tujuan pemerintahan di dalam Islam. Allah telah menjelaskan beberapa maksud dan tujuan dari pemerintahan Islam, yakni 1. Memelihara agama, 2. Mengatur urusan masyarakat dengan cara menerapkan hukum syara kepada mereka tanpa membeda-bedakan antara satu individu dengan yang lainnya. 3. Menjaga negara dan umat dari orang-orang yang merongrong negara. Caranya dengan melindungi batas-batas negara, mempersiapkan pasukan militer yang kuat dan senjata canggih untuk melawan musuh, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para khalifah sesudah beliau. Yang keempat, menyebarkan dakwah Islam kepada segenap manusia di luar wilayah daulah, yaitu dengan cara menjalankan jihad, sebagaimana yang dilakukan Rasulullah pada beberapa peperangan, misalnya penaklukan Mekah dan Perang Tabuk. Dan yang terakhir, nomor 5, menghilangkan pertentangan dan perselisihan di antara anggota masyarakat, muslim dan non-muslim, dengan penuh keadilan. Hal ini dilakukan dengan cara menjatuhkan sanksi kepada mereka yang berbuat zalim, memperlihatkan keadilan terhadap orang yang dizalimi sesuai dengan hukum yang disyariatkan Allah. Cukup sekian yang saya sampaikan tentang materi ini. Mohon maaf bila ada perkataan yang salah ucap. Billahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.